Baik semuanya, kita ketemu lagi dengan saya channel kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana pemula untuk melaksanakan pengecekan atau servis ringan pada mobil EV. Ya, di sini nanti ini adalah mobil Daihatsu Xenia yang akan kita pakai. Ya. Yang pertama, kalau kita di bengkel resmi itu menggunakan alat pelindung ya, fender cover, ada pelindung depan, ada pelindung dari samping. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari goresan-goresan yang terjadi pada mobil sehingga aman. Karena ingat, goresan pada mobil itu juga harganya cukup mahal dan nanti akan mengurangi harga jual. Pertama, hal-hal untuk yang pemula yang bisa dilakukan untuk pengecekan berkala servis ringan adalah yang pertama itu kalian semuanya bisa mengecek dari aki dulu ya, akinya itu kira-kira kuat enggak, bagus enggak. Ini aki ya, ini aki yang digunakan, aki mereknya Inku. Ini untuk membersihkannya coba kita cek di sini ada keraknya enggak. Kalau nggak ada keraknya kita bersihkan, tidak ada kerak, kalau perlu kita siram menggunakan air yang panas atau air hangat supaya keraknya hilang. Tentunya kalau dengan kerak seperti ini nanti akan menghalangi dari jalannya dari voltase itu. Yang berikutnya adalah jumlah air. Ya, jumlah air nanti bisa kita lihat pada bagian upper level dan lower level. Airnya itu kita berikan air dari air aki biasa, kita masukkan, kita cek. Ya, kita lubangnya kita buka saja. Ini kita buka. Kita cek apakah nanti airnya berkurang tidak. Pokoknya airnya itu harus ada di antara batas upper level dan lower level. Ini pengecekan aki yang paling vital adalah satu, ngecek kerak-keraknya, yang kedua ngecek dari jumlah airnya. Airnya harus cukup, harus bisa menutupi sel-sel anoda dan katoda. Ya, yang penting kalau untuk pemula itu lower sama upper ini airnya harus di atas situ, di antara lower level dan upper level. Yang berikutnya adalah untuk pengecekan jumlah dari air radiator. Kita cukup kalau air radiator kita mengeceknya adalah di reservoir tank atau tangki cadangan. Tangki cadangan kita cek airnya cukup tidak. Ini airnya kalau sudah cukup ya cukup, ini sudah cukup airnya. Itu ada tulisan full dan low, berarti airnya harus diantara ini full ya. Kalau kurang dari low berarti ini airnya kurang, full cukup. Kita tambahkan aja. Kalau ini menggunakan air coolant ya, kita belikan air coolant-nya, kita tambahkan di sini di tangki cadangannya. Kalau menggunakan air biasa ya diusahakan menggunakan air biasa itu yang tidak keruh atau tidak mudah berkerak. Oke. Berikutnya adalah pengecekan filter. Ya, filter ini biasanya yang paling utama adalah untuk menfilter dari udara masuk. Filter kita buka saja, ini mudah sekali. Ya. Kadang-kadang kan kita bingung, bagaimana filter? Kita buka saja. Kita buka pelan-pelan, sudah terbuka semuanya, kita buka. Ini filternya, sudah kelihatan ya, ini filter. Sudah kelihatan. Kita ambil aja filternya ini. Ya. Filter kita ambil. Ya. Filter kita ambil. Ini filter ya. Kita bersihkan. Kita semprot pakai udara tekan. Ya, kita semprot kanan, depan dan belakang. Kita semprot, ini sudah jelek ini, tapi masih bisa digunakan asal pembersihannya adalah rutin. Ya, kita bersihkan, kita semprot pakai udara tekan atau kompresor. Kalau tidak kompresor ya pakai apa ya? Kayak pompa seperti gitu. Oh, udah bersih, kita pasang lagi. Ya, kita pasang dengan mudah ini, plug sudah menok. Ya, kita pasang. Adalah kita pasang tutupnya. Kita pasang lagi. Ini harus ada ngenoknya itu. Ngenok. Oke. Setelah itu akan kita tutup lagi
Kita tutup ya, dengan mudah kita lakukan. Berarti untuk filter sudah. Kenapa filter digunakan? Filter itu untuk menjaring udara dari luar. Kalau udara berdebu, filternya cepat kotor sehingga pasokan udara yang masuk ke intake manifold ke mesin berkurang. Ini tentunya akan mengurangi daya dari mesin. Yang paling penting lagi juga adalah kita mengecek oli rem. Ya, oli rem ini adalah fatal juga, jangan sampai nanti olinya habis.